Bayi ini baru saja lahir, dan kakeknya ingin membunuhnya, karena sebuah ramalan menunjukkan bahwa anak ini mungkin adalah reinkarnasi dari Onmyoji terkuat 1000 tahun lalu, Hao Asakura. Untuk mencegah Hao menghancurkan dunia, sang kakek terpaksa menyerang cucunya sendiri. Tepat saat serangan itu akan mengenai, terlalu lemah, bersamaan dengan suara dingin itu, Shikigami yang dipanggil kakek hancur seketika, mampu bereinkarnasi dengan Shikigami. Anak ini pasti Hao. Melihat situasi gawat, sang ayah segera memanggil Dewa Pelindung Gunung untuk membantu. Namun, di hadapan Shikigami yang kuat, dewa itu tak berdaya, dan hancur berkeping-keping. Shikigami itu menggendong bayi dan bersiap pergi. Sang ibu sangat cemas, tapi tak bisa berbuat apa-apa, karena ia sedang mengandung anak lagi. Ya, ia mengandung anak kembar. Hao, sang bayi, percaya bahwa saudaranya akan seperti dirinya, berjalan di jalur untuk menjadi Shaman King. Saat itu, ia akan kembali dan melahapnya, untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan menghancurkan dunia. Setelah mengatakan itu, ia menghilang. Takdir tak dapat dihindari. Dengan kekuatan Yomei Asakura, mustahil melawan Hao. Ia hanya bisa menaruh harapan pada cucunya yang lain. Yomei percaya bahwa anak ini memiliki potensi yang sama dengan Hao. Namun, Yomei tak pernah menyangka bahwa teknik Shikigami yang diwariskan turun-temurun keluarga Asakura akan berakhir pada cucunya, Yo Asakura. Anak ini tidak memiliki bakat sebagai Onmyoji, bahkan tidak memiliki ambisi. Impian terbesarnya hanya mendengarkan musik dan menjadi pemalas. Bencana bagi keluarga, sungguh memalukan, tak punya pilihan. Sang kakek mengeluarkan jurus pamungkasnya. Ia memberitahu Yo bahwa dunia ini dihuni oleh manusia, roh, dan hantu. Ada banyak manusia kuat seperti keluarga Asakura yang bisa berkomunikasi dengan roh dan hantu, yang disebut Shaman. Meskipun Shaman kuat, segala sesuatu di dunia ini di bawah kendali Raja Roh, yang juga dikenal sebagai Tuhan. Untuk mencegah kepunahan manusia, Tuhan secara berkala berkomunikasi dengan perwakilan para Shaman untuk membimbing umat manusia, dan perwakilan ini adalah Shaman King. Mendengar kata-kata kakeknya, Yo tiba-tiba bersemangat dan ingin menjadi Shaman King. Sang kakek sangat gembira, dan bertanya pada Yo mengapa ia ingin menjadi Shaman King. Kakeknya sangat senang dan menanyakan alasan Yo ingin menjadi Shaman King. Bukankah itu berarti dia bisa bersantai dan hidup seenaknya? Untuk berlatih dan mencari roh pelindungnya, Yo pindah ke Funbari Hill. Di sana, Yo bertemu teman pertamanya sekaligus teman sekelasnya, Manta. Karena belum pernah melihat seorang dukun, Manta terkejut melihat Yo memanggil banyak roh. Manta benar-benar ketakutan. Setelah roh-roh itu menghilang, sebuah roh unik berpakaian samurai menarik perhatian Yo. Di nisannya tertulis namanya Amidamaru. Yo menemui Manta untuk bertanya tentang Amidamaru. Manta memberitahu Yo bahwa Amidamaru adalah seorang samurai terkenal 600 tahun yang lalu. Peninggalannya masih tersimpan di museum kota. Yo pergi ke museum dan menemukan roh jahat Mosuke yang menempel pada pedang Amidamaru. Dia ingin Mosuke menceritakan tentang Amidamaru. Sementara itu, Manta pergi ke makam untuk mencari Yo. Tanpa diduga, sekelompok berandalan menjadikan makam sebagai markas mereka. Pemimpin mereka, Ryu Shibokeng, sangat arogan dan bahkan tidak menghormati Amidamaru, sang pembunuh 1000 iblis. Dia menghancurkan nisan Amidamaru dengan satu tebasan. Aduh, mereka menghancurkan makamnya. Manta yang malang ketahuan dan dipukuli oleh Ryu. Melihat temannya diintimidasi, Yo tentu saja tidak bisa tinggal diam. Tapi Ryu sangat kuat. Apakah Yo bisa mengalahkannya? Dia adalah samurai pembunuh 1000 iblis 600 tahun yang lalu. Amidamaru. Sekarang, demi balas dendam, dia hanya bisa menjadi roh dan bergabung dengan Yo, sang dukun. Ryu juga bukan orang sembarangan. Setelah bertahun-tahun di jalanan, bagaimana mungkin dia takut pada bocah ingusan? Dia menyuruh anak buahnya maju duluan. Yo segera memasukkan roh ke dalam tubuhnya dan memasuki mode oversoul, penggabungan tubuh. Hah, roh bisa masuk ke dalam tubuh? Dalam mode oversoul, teknik pedang Yo sangat hebat. Dengan satu gerakan, dia mengalahkan dua berandalan. Inilah kemampuan seorang dukun, menghubungkan dunia manusia dan roh, dan menunjukkan kekuatan roh melalui tubuhnya sendiri. Melihat anak buahnya tidak becus, Ryu turun tangan sendiri. Keduanya berlari saling menyerang. Yo menghindar dari serangan Ryu. Bos. Lari. Di dunia ini, ada banyak jiwa kuat yang masih terikat dengan dunia ini. Amidamaru adalah salah satunya. Untuk menjadi Shaman King,
Yo berharap bisa berteman dengannya. Tapi Amidamaru menolak. Dia telah berada di sini selama 600 tahun. Menunggu sahabatnya, Mosuke. Mereka berdua pernah mengabdi pada seorang tuan. Tanpa diduga, tuan mereka memerintahkan Amidamaru untuk membunuh Mosuke, hanya karena dia tidak ingin Mosuke, si jenius pembuat pedang, membuat senjata yang lebih baik daripada miliknya. Tentu saja, Amidamaru tidak akan mengkhianati temannya demi keuntungan pribadi. Dia diam-diam membebaskan Mosuke. Mosuke pun bersumpah akan membuat pedang terbaik di dunia, Haruem, untuk Amidamaru, dan meminta Amidamaru untuk menunggunya. Namun, Mosuke meninggal sebelum menyelesaikan pedangnya. Tanpa sepengetahuan Amidamaru, dia telah menunggu selama 600 tahun. Bahkan ketika dikepung oleh ribuan tentara, dia tidak akan meninggalkan tempat yang dijanjikan. Amidamaru membantai ribuan orang, akhirnya kelelahan dan meninggal. Sekarang, Yo menggunakan kemampuannya untuk menyatukan Mosuke dengan dirinya. Oversoul. Baiklah, ke bengkel pandai besi. Di bengkel pandai besi, sebuah Haruem baru ditempa dan diberikan kepada Amidamaru. Mosuke merasa malu untuk bertemu Amidamaru lagi. Jadi dia pergi ke akhirat lebih dulu. Mengetahui sahabatnya telah menepati janjinya, hati Amidamaru pun lega untuk berterima kasih kepada Yo. Amidamaru memutuskan untuk membantu Yo menjadi Shaman King sebelum pergi ke akhirat. Sejak saat itu, Yo mendapatkan roh pelindung pertamanya. Dan semua ini disaksikan oleh seorang pemuda misterius di kejauhan. Menandakan keistimewaan pemuda itu, tak lama kemudian, pemuda itu bertemu Yo lagi. Saat itu, Yo sedang dikepung oleh sekelompok berandalan. Oh, tinju ya, kecepatannya luar biasa. Menghadapi mobil yang melaju kencang, pemuda itu sama sekali tidak panik. Dia mengeluarkan token emas dan memanggil seorang jenderal berbaju zirah ungu emas. Dari kotak emas murni yang dibawanya, sebuah pedang naga biru terbang keluar. Oversoul menghadapi mobil yang melaju kencang. Dia menebas, "Manta, ayo serang!" Tarian pedang Tiongkok. Mobil itu terbelah menjadi dua. Amidamaru dan yang lainnya tercengang. Pemuda itu jelas tidak berniat berhenti dan bersiap untuk menghabisi orang-orang jahat di depannya. Namun, saat dia akan menebas, Yo menghentikannya. Sebagai seorang saman, merenggut nyawa orang lain, bagi Yo tidak bisa diterima. Anak itu jelas sengaja memancing Yo. Dia memberitahu Yo namanya Taoren, dan dia bercita-cita menjadi raja dukun. Sampah masyarakat seperti tadi, hidupnya hanya membuang-buang sumber daya. Memurnikan dunia ini adalah misinya. Taoren menyatakan, dia menginginkan Amidamaru milik Yo. Dia menyuruh Yo menyerahkannya. Amidamaru adalah teman Yo. Tentu saja dia tidak setuju. Jika bicara baik-baik tidak mempan, maka kekerasanlah jawabannya. Ren yakin, dengan kekuatan Yo, dia tidak akan bisa memaksimalkan kekuatan Amidamaru. Sungguh sia-sia, keduanya saling memandang dengan permusuhan, dan segera memasuki mode Oversoul. Pertarungan pun dimulai. Jiwa pelindung Ren, Bason, sangat ahli dalam ilmu pedang. Tebasan pedangnya secepat senapan mesin. Saat Yo dan Amidamaru menghindar, Ren melancarkan serangan pamungkas. Yo secara mengejutkan berhasil menangkis serangan itu. Meskipun sedikit terkejut, serangan seperti itu hanyalah pemanasan bagi Ren. Ren mengaktifkan 100% Oversoul, dan menggunakan jurus Chousenpu Kyoku dengan kekuatan penuh. Satu serangan langsung mengalahkan Yo. Ini adalah bentuk lanjutan dari mode Oversoul. Sebagai seorang dukun, level kita terlalu berbeda. Amidamaru jadi milikku. Ketika dua jiwa berada dalam satu tubuh, pasti akan terjadi konflik. Menurut Ren, memandang jiwa sebagai teman tidak memungkinkan untuk mengendalikan jiwa sepenuhnya. Dengan begitu, tidak mungkin mencapai 100% Oversoul. Yo tahu perbedaan kekuatannya dengan Ren terlalu besar. Dia memutuskan untuk membebaskan Amidamaru. Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan temannya jatuh ke tangan orang seperti Ren. Ren marah besar dan bersiap membunuh Yo sebelum Amidamaru pergi. Tanpa diduga, Amidamaru melindungi Yo dengan tubuhnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Yo. Ren mengaktifkan 100% Oversoul dan menyerang Yo. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, maka dia akan membunuh semuanya. Ren tidak pernah menyangka, jurus Chousenpu Kyoku-nya dalam mode 100% Oversoul akan ditahan Yo dengan satu tangan. Ya, Yo juga telah mengaktifkan 100% Oversoul. Dia memberitahu Taoren yang kebingungan, bahwa sebenarnya tidak perlu menekan jiwa pelindung. Asalkan saling memahami, 100% Oversoul juga bisa dicapai.
keadaan 100% oversoul bisa dicapai dengan saling pengertian. Tao Ren tidak terima, dan menyerang lagi. Dia tidak percaya ikatan persahabatan bisa membuat manusia dan jiwa mencapai 100% oversoul. Yo tidak banyak bicara, dan bersiap membuktikannya dengan kekuatan. Lihat baik-baik, Amida Ryukou Koujin. Hingga detik terakhir, Tao Ren tidak mengerti bagaimana orang bodoh yang menganggap Ro sebagai teman bisa memiliki potensi untuk menjadi Shaman King seperti dirinya. Tao Ren kalah telak. Yo juga sudah mencapai batasnya dan pingsan. Saat terbangun kembali, Yo sudah berada di rumah sakit. Selain Amida Maru dan Manta, seorang gadis kecil yang manis tiba-tiba muncul di pintu. Manta yang tidak tahu diri melangkah maju dan bertanya siapa gadis itu dengan lancang. Dia sama sekali tidak tahu betapa besar masalah yang dibuatnya. Aku Kiyoyama Ana, seorang Itako. Tunangan Asakura Yo. Ana adalah seorang Itako yang diadopsi oleh nenek Yo. Meskipun baru berusia 13 tahun, dia sudah memiliki kekuatan yang besar. Sebagai calon istri dari seorang Shaman King, seorang pria yang akan menjadi Shaman King, Ana datang dari jauh untuk mendorong calon suaminya berlatih lebih keras. Dari pertarungan melawan Ren, terlihat jelas bahwa Yo saat ini terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Tao Ren. Apalagi penantang kuat yang akan datang dari seluruh dunia. Suamiku harus menjadi Shaman King agar aku bisa hidup santai tanpa beban. Yo belum pernah sesemangat ini untuk pergi ke sekolah. 2 hari ini dia disiksa habis-habisan oleh Ana. Dia baru saja ingin bersantai di kelas tanpa Ana. Tapi tak disangka, senang bertemu denganmu. Untuk melepas penat, ketiga orang dan satu roh itu pergi ke bioskop untuk menonton film bintang terkenal, Li Bailong. Bailong bisa dibilang master kungfu, dengan jurus misil Dou yang sangat kuat, dan tak terkalahkan. Sayangnya, dia meninggal secara misterius, dan bahkan jenazahnya pun hilang. Mereka semua terhanyut dalam kisah Li Bailong. Tapi tak disangka, begitu keluar dari bioskop, mereka bertemu dengan tamu tak diundang. Wanita itu mengaku sebagai kakak Tao Ren, Tao Jun. Tujuan kedatangannya adalah untuk membantu Ren mendapatkan Amida Maru. Dia seorang pendeta Tao. Pendeta wanita ini menggunakan sihir Tao untuk memanggil mayat hidup, dan mayat hidup itu ternyata adalah bintang kungfu yang meninggal secara misterius. Li Bailong, ternyata orang tua Tao Jun lah yang membunuh Bailong dan mengubahnya menjadi mayat hidup. Sebagai hadiah untuk Tao Jun, Yo sangat marah. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kejam? Demi kekuatan, mereka tega mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah. Yo melakukan oversoul dan bersiap untuk memberi Tao Jun pelajaran. Tak disangka, Hao mengeluarkan nunchakunya, dan dengan satu gerakan, ia menjatuhkan Yo. Inikah kekuatan Li Bailong? Yo sama sekali tak berdaya. Melihat Yo masih belum menyerahkan Amida Maru, Tao Jun memerintahkan Li Bailong untuk menggunakan jurus pamungkasnya, serangan rudal berantai. Serangkaian serangan itu membuat Yo babak belur, tapi Yo tetap memaksakan diri untuk berdiri. Ia percaya, Tao Jun bisa mengendalikan tubuh Hao, tapi tidak mungkin mengendalikan hatinya. Mendengar perkataan Yo, Bailong meneteskan air mata. Namun, Hao tak berdaya. Ia tak bisa melanggar perintah Tao Jun. Ia hanya bisa menyerang Yo. Ana, yang ingin Yo menjadi lebih kuat, sama sekali tidak berniat untuk ikut campur. Tapi Manta tak tahan melihatnya. Ia berlari mencari senjata yang cocok. Untuk Yo dan Amida Maru, memungut tongkat kayu terus-menerus juga bukan solusi. Kebetulan, ia bertemu dengan musuh bebuyutannya, Ryu sang pedang kayu. Setelah menghajar Manta, Ryu setuju untuk meminjamkan pedang kayunya kepada Manta. Sebagai seorang samurai, hanya dengan pedang di tangan, ia bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dengan rasa terima kasih kepada Manta, Yo dan Amida Maru kembali bersemangat. Setelah menghindari serangan Li Bailong, mereka menggunakan jurus pamungkas, tebasan Buddha vakum. Jimat di dahi Li Hao hancur, dan kesadarannya yang tersegel kembali. Tak merasakan sakit, tubuhnya dingin. Ia menyadari kondisinya yang seperti mayat hidup ini. Semua karena ulah Tao. Kemarahan membara dalam diri Hao. Ia ingin membunuh Tao Jun untuk membalas dendam. Namun, saat hendak menyerang, Yo menghalanginya. Ia meminta Hao untuk tenang. Saat ini, membunuh Tao Jun tidak akan mengubah apapun. Hao yang marah memukul Yo bertubi-tubi. Untuk melampiaskan amarahnya, Tao Jun sudah pasrah. Ia tahu, tak ada yang bisa melawan Li Bailong seperti ini. Ana jelas tidak berpikiran sama. Sekuat apapun Li Bailong, pasti ada orang yang ia takuti. Tao Jun tiba-tiba teringat, Li Bailong punya guru, bernama Sawen. Kalau begitu, mereka hanya perlu memanggilnya. Ana menggunakan sihirnya,
untuk mengumpulkan jiwa guru Sawen yang tersebar di alam semesta ke dalam bola sihir. Setelah Yo melepaskan diri dari pengaruh roh, jiwa Sawen merasuki tubuh Ye, menguasai tubuh pakar bela diri Sawen. Apa? Kau bilang apa? Pemuda ini dirasuki oleh hantu dari Grandmaster bela diri Sawen. Melihatnya gemetar seperti itu, rasanya dia tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari Jiangshi Li Bailong. Namun, kenyataan menamparku. Menghadapi serangan Zilong yang gesit, Sawen menghindar dengan mudah dan langsung melihat kelemahan jurus Zilong, lalu membalasnya. Layak disebut pakar bela diri. Setelah bertukar pukulan, Guru Sa menyadari bahwa muridnya telah dibutakan oleh dendam. Dia lupa bahwa seorang praktisi bela diri seharusnya mengejar keadaan tanpa ego dan tanpa batasan. Sebagai seorang guru, dia tidak bisa membiarkan muridnya jatuh ke jalan yang salah. Dengan meminjam tubuh Ye, dia menggunakan jurus andalannya semasa hidup, tinju kembar. Tinju ini tidak hanya menjatuhkan Jiangshi Li Bailong, tapi juga melepaskan jimat di tubuhnya. Jiwa Li Bailong dibebaskan. Li Bailong kini tak lagi penuh amarah, dan kembali ke wujudnya semasa hidup. Dia meminta maaf karena telah menyerang gurunya. Setelah mengetahui perbuatan orang tuanya, Daoran merasa malu untuk tetap tinggal. Dia berbalik dan pergi dalam diam. Namun saat itu, Li Zilong memanggil Ran. Sebagai seorang fanatik bela diri, Li Zilong belum rela pergi bersama gurunya. Dia ingin menyempurnakan daunnya yang belum selesai, dan mewariskannya kepada dunia, agar daunnya abadi. Fukushima Bucaer, dan tubuh Jiangshi dari aliran Dao yang abadi ini, bisa menjadi wadah yang tepat untuk kultivasinya. Jadi, dia berharap di masa depan, Daoran dapat membantunya berkultivasi. Baiklah. Tapi jangan kendalikan aku dengan jimat lagi, ya? Di sisi lain, Mokutou no Ryu yang susah payah menemukan markas rahasia, bertemu lagi dengan bocah pengganggu. Tanpa disadarinya, dia berurusan dengan orang yang tak bisa diremehkan. Kenapa hidupku sesusah ini? Sebagai Mokutou no Ryu, tunggu, ini rasa cinta, Nona. Maukah kau menjadi pelabuhan hatiku? Gaya rambutmu jelek sekali. Hidup ini penuh kejutan, sungguh mendebarkan. Zilong mengikuti Ana sampai ke rumah, dan menemukan Ana bersama bocah headphone yang pernah menghajarnya di pemakaman. Dia tunanganku, sedih sekali, tidak suci. Rumah sebesar ini disewa Ana dan Yo cuma $50. Hal ini membuat Manta yang baru pertama kali berkunjung sangat terkejut. Tentu saja, ada alasan kenapa murah. Karena kamar ini sebenarnya banyak penghuninya, tapi bagi Cenayang, itu bukan masalah. Sampai jumpa. Hati Ryu yang rapuh diinjak-injak berkali-kali dalam sehari. Ia sudah kehilangan semangat untuk hidup. Namun, saat itu juga, sesosok bayangan menakutkan muncul di belakang Ryu. Ia menawarkan bantuan kepada Ryu untuk melawan Yo. Hanya saja, ia perlu meminjam tubuhnya. Begitulah, Ryu yang kerasukan menemukan anak buahnya. Ia memerintahkan mereka pergi ke museum untuk mencuri pedang Harusame milik Amidamaru. Manta yang kebetulan lewat melihat kejadian ini, segera berlari untuk memberitahu. Tak disangka, ia dicegat Ryu di tengah jalan. Yo yang sedang buang air besar, tiba-tiba merasakan firasat buruk. Mereka bersiap untuk menyelamatkan Manta. Tak disangka, Ryu sudah datang lebih dulu. Ana langsung tahu, kalau pria ini kerasukan roh jahat. Pria ini kerasukan siluman besar berusia 600 tahun. Bernama Tokejero. Ia ingin membalas dendam kepada Amidamaru yang dulu membunuhnya. Amidamaru sama sekali tidak ingat pernah berurusan dengannya. Tapi, jika dia berani menyentuh Manta, ia akan menghancurkannya. Tokejero marah dan bersiap menyerang Manta. Yo melakukan oversoul, dan menyerang Tokejero, dan menyerangnya. Namun, inilah yang ditunggunya. Jurus pedang kadal. Tebasan Yai. Untungnya, Yo berhasil menghindari serangan fatal itu. Namun, dalam hatinya ia sangat terkejut. Harusame kesayangan Amidamaru jatuh ke tangan siluman. Sungguh tak bisa diterima. Pedang itu ditempa sahabatnya, Mosuke, dengan menggunakan peninggalan ayahnya. Tapi melihat Manta dalam bahaya, Amidamaru membulatkan tekadnya. Ia bekerja sama dengan Yo, dan menggunakan tebasan Buddha hampa. Harusame pun patah. Tokejero terkejut melihat Amidamaru tega mematahkan pedang sahabatnya. Tapi Amidamaru mengerti bahwa yang diberikan Mosuke bukanlah pedang, melainkan tekad untuk mengorbankan segalanya demi teman. Yo meminta Tokejero untuk menyerah. Namun, ia tetap keras kepala, dan masih ingin membunuh Manta. Kali ini, bahkan anak buah Ryu pun tak tahan melihatnya. Mereka tak pernah menyangka dia berubah jadi bajingan. Melihat situasi buruk, Kadal segera menjadikan Ryu si pedang kayu sebagai sandera. Hana menyuruh Kadal untuk segera bertindak.
Begitu Ryu mati, roh kadal akan lepas dari tubuhnya dan menghajarnya sampai hancur. Yoh tak tega melihat siapapun terluka, lalu menawarkan dirinya sebagai sandera untuk ditukar dengan Ryu. Kadal menganggap Yoh berpura-pura baik, tanpa ragu merasuki tubuh Yoh. Hana khawatir akan keselamatan Yoh, dan menangis. Tak disangka, kadal tidak menyerang, malah menangis. Selama bertahun-tahun, selain ibunya, hanya Yoh yang tulus ingin melindunginya. Jika dia punya teman seperti itu, dia tidak akan menderita selama ini. Krisis pun berakhir dengan damai. Namun, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Sebuah bintang jatuh yang cemerlang melintasi langit. Ini adalah Raja Roh Agung, yang mengumumkan kepada dunia bahwa turnamen Saman telah dimulai. Saat ini, para Saman terbaik dari seluruh dunia telah berkumpul di Tokyo, siap beraksi. Mereka bersiap-siap untuk bertarung. Di antara mereka ada Tao Ren dan Tao Jun yang kekuatannya meningkat pesat setelah berlatih. Tentu saja, sebelum Yoh bertemu kembali dengan mereka, dia harus mengalahkan pria misterius di hadapannya. Halo, pria ini adalah keturunan suku penyihir kuno. Roh alam langka dengan kekuatan 500 tahun. Roh alam miliknya ada 5. Jika Yoh bisa melukainya dalam 10 menit, dia akan mendapatkan tiket masuk turnamen Saman. Mengetahui asal-usul pria itu, Yoh tak segan, segera menyuruh Amidamaru ke mode Oversoul dan menyatu dengannya. Dia langsung menyerang pria itu dengan jurus andalannya, Tebasan Buddha Hampa. Yoh terkejut, jurus andalannya dengan mudah ditangkis. Bagaimana dia bisa eksis di dunia Saman? Pria itu memberitahu Yoh bahwa itu adalah roh kura-kura, perisai perak, yang ahli bertahan. Selanjutnya adalah tanduk perak untuk menyerang, ekor perak untuk kecepatan, rantai perak untuk mengikat, dan sayap perak untuk terbang. Kekuatannya adalah energi Saman, Furyoku. Karena pria ini kebal, Yoh berpikir, serangan fisik tidak berguna, lebih baik coba serangan spiritual. Memikirkan itu, dia melempar Amidamaru. Tentu saja tidak ada gunanya, malah membuat Amidamaru mengomel pada Yoh yang bodoh ini. Si jenius ini bukannya berhenti, malah meniru Ana, membaca mantra. Kali ini lebih parah. Silva tidak kenapa-napa, tapi Amidamaru hampir diantar ke alam baka. Astaga, Amidamaru naik ke surga. Silva melihat tingkah laku anak itu yang lucu. Lalu ia memberi sedikit petunjuk. Roh-roh ini melekat pada salah satu perlengkapan Silva. Jadi, Yoh langsung mengerti. Untuk mewujudkan roh, dibutuhkan media yang cocok dengan atributnya. Jadi, penyatuan roh, Amidamaru di dalam Harusame. Ini adalah wujud pertempuran baru Yoh Asakura, Oversoul. Karena Yoh juga sudah mengerti cara menggunakan Furyoku. Keduanya berada di level yang sama. Silva pun tak sungkan menggabungkan roh-rohnya, membentuk Oversoul terkuatnya, Meriam Totem. Jika Yoh bisa menahan serangan ini, dia dianggap lulus ujian. Jika gagal, hanya ada kematian. Amidamaru, ayo, tebasan cahaya. Terima kasih semuanya sudah membantu mengumpulkan energi. Asap menghilang, Silva tidak terluka, sedangkan Yoh telah menghabiskan seluruh Furyokunya dan pingsan. Tanpa disangka, Silva mengatakan Yoh lulus, karena dia tidak hanya bertahan hidup, tapi juga memotong ikat kepalanya sendiri. Hampir saja membunuh dirinya sendiri. Silva memberikan tiket masuk turnamen Saman King, Oracle Bell, kepada Yoh. Oracle Bell mewakili kehendak Raja Roh. Kedepannya, semua jadwal pertandingan akan diinformasikan melalui Oracle Bell. Pemenang terakhir juga akan menerima kekuatan dari Raja Roh. Semoga yang memberi like diberkati oleh Raja Roh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.